Renungan Umat dengan judul Kesatuan versus Perpecahan melalui permenungan dari surat Filipi pasal 2 ayat 1-4. Surat Filipi pasal 2 ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang menginginkan terjadinya perpecahan atau pertengkaran. Setiap pribadi maupun dalam komunitas tidak mendambakan suatu perpecahan, melainkan terciptanya kesatuan yang dicerminkan dalam relasi yang rukun dan damai. Sebagai contoh sederhana, dalam kehidupan berkeluarga saja, setiap orang tua mendambakan anak-anaknya hidup rukun, baik ketika anak-anak itu masih kecil ataupun ketika anak-anak sudah dewasa. Terkadang membutuhkan perjuangan serta pengorbanan supaya bisa mewujudkan kesatuan. Sebab ada kecenderungan seseorang bersikap egois dan hanya berfokus pada diri sendiri sehingga menjadi penyebab munculnya perpecahan. Bagaimana supaya bisa mewujudkan kesatuan itu? Melalui nats sebagai permenungan bersama saat ini, kita menghayati surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi. Ada alasan mengapa Rasul Paulus menulis surat tersebut. Salah satunya dilatar belakangi oleh kondisi jemaat yang terdapat kecenderungan munculnya perpecahan atau mereka diperhadapkan dengan situasi perpecahan atau diancam dengan situasi perpecahan. Egois dan mementingkan diri sendiri atau memusatkan diri sendiri itu menjadi indikasi munculnya perpecahan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat menghindari hal tersebut. Ketika seseorang hanya mengedepankan ego dan fokus pada diri sendiri, itu bisa membuat orang lain tersisihkan atau terabaikan. Oleh sebab itu, ada hal positif yang perlu diperhatikan dan juga ada hal negatif yang perlu dihindari. Sebagai pengikut Kristus, jemaat diajarkan supaya mereka mewujudkan kesatuan hidup dengan saudara-saudara yang lain. Kesatuan itu hanya bisa terwujud karena pimpinan Roh Kudus. Melalui pimpinan Roh Kudus, setiap jemaat dimampukan untuk hidup dalam kasih dengan sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kesatuan hati, pikiran, jiwa, dan tujuan tidak terwujud melalui salah satu orang yang kemudian dominan serta mengharuskan ide atau gagasan, bahkan pemikirannya itu harus diikuti tanpa mempertimbangkan ide yang lain. Kalau semacam itu, lebih cenderung kepada pola otoriter yang disertai dengan kepentingan salah satu pihak. Kesatuan yang ideal bisa menampung berbagai ide serta gagasan, kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan bersama
untuk bisa dilakukan bersama-sama. Hidup dalam kesatuan bukan berarti hanya satu pendapat yang kemudian dilakukan tanpa memperhatikan yang lain, melainkan ada sebuah kesepakatan yang bermula dari beberapa pendapat. Itu adalah salah satu wujud untuk kesatuan itu bisa tercapai atau bisa diwujud nyatakan dalam komunitas, keluarga, atau dalam komunitas yang lain. Dalam suratnya itu, Rasul Paulus juga mengingatkan supaya setiap orang tidak mementingkan kepentingan sendiri dan menganggap yang lain rendah. Maka penting sekali kalau kita itu melihat keberadaan orang lain dan melihat keterbatasan diri kita sendiri, bahwa kita ini lemah, terbatas, dan kita pun juga sesungguhnya memerlukan peran, ide, atau gagasan dari orang lain. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi supaya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Rasul Paulus juga mengajak para jemaat untuk rendah hati seorang terhadap yang lain dengan tidak menganggap kepentingan diri sendiri itu lebih utama, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak menganggap orang lain itu rendah. Para pengikut Kristus tidak dikehendaki untuk hidup saling bermusuhan, melainkan hidup dalam kesatuan, rukun, penuh kasih, saling menghargai, rendah hati, dan hidup dalam damai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam konteks keberagaman. Keberagaman itu ada dalam setiap pribadi maupun komunitas. Realita keberagaman mestinya tidak menjadi penyebab terjadinya perpecahan, melainkan sebagai pendorong bagi kita untuk mewujudkan kesatuan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan hidup dalam kasih, rukun, saling menghargai, serta bersatu hati dengan saudara-saudara kita. Terlebih, sebagai warga negara Indonesia, bersama-sama kita mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar supaya kehidupan kita senantiasa mewujudkan asas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, kerakyatan, dan itu menjadi bekal untuk terwujudnya kesatuan, bukan pada perpecahan. Selamat mewujudkan kesatuan dimulai dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Roh Kudus menolong. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Engkau menghendaki supaya kami mampu mewujudkan kesatuan dalam relasi dengan keluarga, teman, tetangga, dan dengan siapapun. Tolong kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mewujudkan kesatuan itu dengan hidup rukun, saling menghargai, dan tidak mementingkan ego kami. Ampunilah kami ya Tuhan, manakala kami masih cenderung jatuh dalam sikap mementingkan diri sendiri dan menganggap rendah akan saudara kami.
Untuk hidup kami selanjutnya, kami berserah dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan perkenankan kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit dalam pemulihan, bergumul dengan permasalahan, bahkan untuk anak-anak kami yang masih melanjutkan pendidikan, untuk program vaksinasi serta pandemi COVID-19 yang masih kami rasakan. Berkati kami ya Tuhan dengan kekuatan serta pertolongan-Mu. Demikianlah doa kami, kiranya Engkau yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.